Assalamualaikum siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Dianika Afrinda Pratiwi pada mata pelajaran PPKN. Pada hari ini kita akan membahas bab baru mengenai norma dan keadilan. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai norma, kita harus tahu apa sih pengertian norma itu. Norma atau biasa yang disebut dengan kaidah merupakan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Itu disebut dengan norma. Kemudian norma itu terdapat dua macam isi pokok, ada perintah dan larangan. Nah, perintah itu apa sih? Perintah itu merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, kita harus menghormati orang tua, kita harus menjenguk teman yang sakit, dan menolong orang yang kesusahan. Kemudian, kalau larangan ini adalah berupa cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibat yang dianggap tidak baik. Contohnya, kita dilarang atau tidak boleh mengambil barang tanpa izin, kemudian tidak boleh melukai orang lain. Itu merupakan contoh dari larangan. Selanjutnya, macam-macam norma. Nah, norma ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada norma agama. Apa sih norma agama itu? Jadi, norma agama adalah peraturan atau petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Norma agama ini bersifat umum dan mendunia atau biasa disebut dengan universal. Nah, sanksinya terhadap pelanggaran norma agama adalah berdosa, masuk neraka, dan hukuman lain dari Tuhan. Jadi jika kita melanggar, sanksinya adalah hukuman lain dari Tuhan, yaitu bisa juga berdosa, masuk neraka. Nah, selanjutnya contoh norma agama. Di sini contohnya jangan menyakiti sesama manusia. Jadi kita dilarang menyakiti sesama manusia. Yang kedua, beribadah sesuai dengan ajaran agama. Jadi di sini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, kedua agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, yang keempat ada Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Nah, jadi kita dianjurkan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang terakhir, jangan mendekati kejahatan. Jadi kita harus berbuat baik, apalagi sesama dengan manusia. Kita harus menjauhi kejahatan. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, norma kesopanan ini bersifat regional dan hanya berlaku bagi golongan masyarakat tertentu saja. Norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Sanksi jika melanggar norma kesopanan biasanya akan tidak disenangi atau dicemooh masyarakat atau diasingkan. Contohnya, norma kesopanan, kita harus berbicara sopan kepada orang tua, membalas sapaan orang tua, dan kita tidak boleh buang air kecil sembarangan. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Jadi kalau norma kesusilaan ini sumbernya dari hati nurani manusia. Jadi norma kesopanan ini bersifat umum dan universal. Nah, jika melanggar norma kesopanan ini, sanksinya adalah merasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi yang melanggarnya. Contohnya, norma kesusilaan ini seperti saling tolong-menolong bila ada kesusahan, jangan menghakimi orang yang bersalah dengan cara sendiri, dan mendamaikan orang-orang yang bertengkar. Yang terakhir ada norma hukum. Jadi norma hukum ini merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang sifatnya memaksa dan mengikat. Jadi norma hukum ini sifatnya memaksa dan sanksinya jika melanggar norma hukum adalah ancaman hukuman. Nah, contohnya norma hukum ini adalah yang pertama ada hukuman mati, yang kedua ada kurungan,
Yang ketiga, denda atau hukuman pidana. Keempat, mengganti kerugian dalam jual beli atau hukum perdata. Dan yang terakhir, ada persyaratan pendirian persoalan atau hukum dagang. Nah, sekian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.